Cara menanam cabai agar tumbuh subur dan berbuah lebat itu dimulai dengan cara olah lahan serta bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai itu sendiri. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Piti. Hari ini kita akan membagikan teknik lagi bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar tanaman cabai itu tumbuh sehat, tumbuh subur, dan berbuah lebat. Ini tentu menjadi keinginan semua para petani. Jika ini bisa dilakukan, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Selain tanaman bisa sehat, subur, dan berbuah lebat, tentu tanaman harus mempunyai ketahanan penyakit. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan agar hal tersebut bisa kita dapatkan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana caranya melakukan perawatan tanaman cabai agar tumbuh subur, agar berbuah lebat. Nah, ini yang diharapkan oleh semua petani. Jadi kalau tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat, apalagi harga mahal atau harga tinggi, tentu kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, teknik ini sudah sering kita sampaikan. Yang terpenting adalah cara olah lahan. Nah, cara olah lahan ini sangat menentukan hasilnya, kawan-kawan. Selain cara olah lahan agar tanaman bisa tumbuh subur dan berbuah lebat, kita harus tahu, khususnya bagi para petani cabai, harus tahu kondisi lahan itu. Apakah lahan itu subur atau tidak. Nah, itu tekniknya. Dan yang kedua adalah tahu cara merawat tanaman itu sendiri. Artinya, apa-apa saja yang harus kita berikan, apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman itu tetap tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, teknik yang kita lakukan adalah setelah semuanya bersih, kita melakukan penebaran namanya kapur dolomit. Nah, kita tebar langsung kawan-kawan di atas bedengan dengan kapur dolomit. Nah, mengapa kita menebar kapur dolomit? Itu tujuannya agar tanah menjadi baru. Artinya kalau penebaran kapur dolomit itu bertujuan menaikkan pH dan menyuburkan tanah, kawan-kawan. Nah, setelah kita tebar kapur dolomit, kita menambah namanya pupuk pertipos. Jadi kapur dolomit, pupuk pertipos, dan kita menambah namanya pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kandang kotoran ayam. Nah, setelah 3 bahan tersebut kita tebar di atas bedengan, baru kita cangkul lagi bedengan itu dengan maksud agar 3 bahan tersebut tercampur merata di atas bedengan dengan tanah. Dengan demikian, maka kesuburan akan menjadi merata di atas bedengan. Tetapi bagi kawan-kawan yang tidak menggunakan pupuk kandang, itu bisa hanya memberikan kapur dolomit, pertipos, bisa ditambah NPK 15 seperti Ponska, kawan-kawan. Itu tekniknya. Tetapi setelah kita mencangkul semua bahan tersebut di atas bedengan, ini yang perlu diperhatikan cara olah lahan ini. Kita harus melakukan penyiraman dengan E4. Kalau tidak ada E4, bisa menggunakan M21. Nah, disiram di atas bedengan itu secara basah. Nah, mengapa kita perlu melakukan penyiraman E4? Itu tujuannya kita melakukan fermentasi pupuk di bedengan langsung. Nah, itu tekniknya, kawan-kawan. Jadi kalau tidak disiram dengan E4, proses fermentasinya biasanya tidak berjalan bagus. Nanti menyebabkan kalau kita menanam cabai, biasanya tanaman sangat mudah diserang penyakit, khususnya penyakit layu, kawan-kawan. Nah, setelah kita siram, baru kita rapikan bedengan dan dilakukan penutupan mulsa. Nah, setelah ditutup mulsa, usahakan jangan melakukan pelobangan mulsa. Jadi setelah ditutup, dibiarkan. Kalau kita biasanya melakukan pendiaman itu sampai 30 hari. Nah, cukup lama. Nah, inilah proses yang sebenarnya, kawan-kawan. Jadi semakin lama kita diamkan, proses fermentasinya semakin bagus. Nanti hasilnya juga akan bagus.
Nah, setelah 30 hari kita buat lubang, kita kocor lagi dengan menggunakan asam umat, trichoderma, dan silika karbon. Nah, dosisnya 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor di lubang tanam. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman. Setelah kita melakukan penanaman, inilah perawatan yang menentukan hasil selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan penanaman, usahakan setelah tanam itu di usia 5 hari, 10, 15, 20 hari paling tidaknya harus dikocor dengan menggunakan pupuk yang mengandung fosfat. Biasa yang kita berikan adalah Mordenful, kawan-kawan. Nah, selain menggunakan unsur yang mengandung fosfat, nah fosfat ini bertujuan untuk merangsang akar. Jadi kalau kita kocor dengan kandungan fosfat, seperti yang kita pakai adalah Mordenful, maka pertumbuhan akarnya cepat. Selain itu, kita juga memik dengan asam amino, yaitu pupuk organik. Nah, asam amino ini sangat penting sekali, kawan-kawan. Karena biasanya tanaman baru pindah tanam itu mengalami stres, sehingga pertumbuhannya agak terhambat. Untuk asam amino, biasa kita menggunakan yaitu asam amino dan pupuk cair protein seperti ini. Ini mereknya Premino, ini merupakan pupuk organik yang luar biasa sekali. Jadi para petani sudah tidak asing lagi dengan asam amino. Nah, dosis yang kita pakai untuk asam amino Premino ini, kita memakai satu tutupnya ini dimix dengan Mordenful juga satu tutupnya ini, atau kurang lebih 30 mili untuk satu tangki semprot atau 20 liter. Jadi setelah usia seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu usia 5 hari, 10, 15, paling tidaknya sampai 20 hari, kita kocor langsung di lubang tanam. Nah, dengan mengocor dengan asam amino dan Mordan, maka pertumbuhannya akan sangat cepat, tidak mengalami stres tanamannya itu setelah pindah tanam, kawan-kawan. Itu sangat penting sekali. Selain kita melakukan pengocoran dengan asam amino, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, di usia mulai kurang lebih 15 hari, kita juga wajib melakukan pengocoran dengan kalsium dan asam humat. Nah, ini sangat penting sekali pengocoran kalsium dan asam humatnya. Karena kondisi lahan biasanya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada yang tanah subur, ada yang kurang subur. Nah, pengocoran kalsium bertujuan agar tanaman tidak mudah diserang jamur dan menguatkan batang. Sedangkan asam umat juga agar tanah menjadi gembur, menjadi subur, apalagi kalau kita menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, kawan-kawan. Jadi dengan pengocoran asam humat, tanah akan kembali menjadi subur. Nah, itu tekniknya. Interval pengocoran kalsium paling tidaknya 7 hari sekali, sedangkan untuk asam humat bisa dilakukan 15-20 hari sekali. Kalau itu kita lakukan, maka tanaman akan menjadi sehat, menjadi subur. Perawatan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah keriting daun. Jadi keriting daun ini sebelum kena, bagusnya kita melakukan antisipasi penyeprian. Nah, di usia 10 hari wajib kita melakukan penyeprian insektisida. Bisa menggunakan merek dagangnya seperti Apidor. Dimix dengan fungisida. Jadi tujuan kita memix dengan fungisida agar tanaman tetap aman dari serangan jamur. Nah, bisa menggunakan fungisida bisromil, nanti di rolling dengan Kopsid 77 atau bahan aktif tembaga hidroksida, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan. Sedangkan untuk inseknya, selain Apidor, bisa di rolling dengan bahan aktif diapinturon seperti menggunakan merek obat Pegasus. Itu dosisnya bisa 15 mili, sedangkan Apidor cukup 2 sendok makan. Kalau ada perekat, bisa ditambah perekat, kawan-kawan. Nah, kalau tanaman sudah memasuki fase pembuahan atau fase generatif, kita juga menambah suplemen tanaman menggunakan Kalinet. Jadi ada kandungan kalium, fosfat, dan boronnya. Seperti itu. Agar buah semakin lebat, tanaman tumbuh semakin subur, perlu kita menambah namanya pupuk susulan dengan butiran atau granul. Nah, pupuk susulannya ditaruh di lubang pupuk seperti ini. Nah, kita taruh di sini, jangan di lubang tanam. Nah, seperti ini jarak tanaman kurang lebih 60, kawan-kawan. Kita buat lubang lagi di tengah-tengah seperti ini. Nah, pupuk susulan bisa menggunakan
Vertipos Dimix NPK Grower. Kalau tidak ada NPK Grower bisa menggunakan KNO3 yang putih. Nah, perbandingan untuk NPK Grower 1 kilo, Vertipos 2 kilo. Kalau menggunakan KNO3 yang putih bisa perbandingan 5:1. Vertipos 5 kilo, KNO3-nya 1 kilo. Nah, dengan demikian maka pertumbuhan akan semakin sehat tanamannya, semakin subur dan berbuah lebat seperti ini. Dalam perawatan tanaman cabai, yang terpenting adalah pengocoran kalsium. Jadi jangan sampai tidak dikocor kalsium, kawan-kawan. Kalau tidak dikocor kalsium, nanti batang tanaman menjadi lembek, tanaman sangat mudah diserang penyakit khususnya jamur. Seperti kalau tanaman sudah berbuah seperti ini, sangat mudah diserang namanya patek atau antraknosa. Jadi sebelum kena antraknosa, lebih bagus melakukan pencegahan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bisa menggunakan fungisida Kopsid 77 atau fungisida yang lain dengan sistem secara di rolling atau dipakai secara bergantian. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.